Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama kami yaitu dalam program belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Baiklah saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di halaman yang ke-111, yang mana pada halaman ini kita masih mempelajari cara membaca nun sukun atau tanwin. Yang dimaksud dengan tanwin yaitu adalah baris dua atas, baris dua bawah, dan juga baris dua depan yang bertemu dengan huruf hijaiyah za dan juga za. Nah, jadi ketika nantinya saudaraku menjumpai ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah za dan juga za, maka cara membacanya yaitu harus dibaca dengan samar dan disertai dengan dengung. Kami ulangi, jika nantinya saudaraku menjumpai ada nun sukun atau nun mati yang seperti ini, begitu juga dengan tanwin. Yang dimaksud dengan tanwin yaitu adalah baris dua atas, baris dua bawah yang seperti ini, dan juga baris dua depan yang seperti ini, yang bertemu dengan za dan juga za, maka ianya harus dibaca samar-samar dan juga harus disertai dengan dengung. Nah, apakah sudah jelas saudaraku semua? Jika sudah jelas, ayo lihat contoh daripada cara membaca huruf hijaiyah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf za dan juga za. Nah, sebagai contoh yang pertama, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan za. Nah, jadi ketika nantinya saudaraku menjumpai ada nun sukun bertemu dengan za, maka ianya harus dibaca samar dan juga harus disertai dengan dengung ya. Sebagai contoh, di sini awalnya dibaca min kan? Namun ketika di depan nun sukun ini ada za, maka bukan dibaca min, akan tetapi dibaca min dzurriyyah, min dzurriyyah, min dzurriyyah. Jadi yang ini harus dibaca samar. Minnya harus dibaca min, bukan dibaca min. Kalau dibaca min, menyalahi aturan daripada hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf za. Nah, jadi seperti itu saudaraku semua. Ini contoh yang pertama. Jadi nun mati bertemu dengan za harus dibaca samar-samar. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lain, yaitu baris dua atas atau tanwin yang bertemu dengan za. Ini juga harus dibaca samar ya. Jadi cara membacanya yaitu bukan yatiman, akan tetapi dibaca yatiman za maqrabah, yatiman za maqrabah, yatiman za maqrabah. Nah, jadi dibaca yatiman, mannya harus terdengar samar. Jadi selain samar juga harus didengungkan. Jadi kalau membacanya harus dengan bacaan yang seperti ini. Yatiman za maqrabah, bukan yatiman za maqrabah. Itu jelas salah ya, kalau dibaca yatiman za maqrabah itu jelas salah. Akan tetapi insyaallah yang benar yaitu dibaca yatiman za maqrabah. Nah, seperti itu dibaca yatiman za maqrabah, yatiman za maqrabah. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian ada contoh yang lain lagi, yaitu nun mati bertemu dengan za. Ini juga sama, ini juga harus dibaca samar. Jadi yang awalnya harus dibaca unzila, 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 unzila. Jadi bukan dibaca unzila ya, akan tetapi dibaca unzila. Ya, dibaca unzila, harus dibaca samar, bukan dibaca jelas ya. Kalau dibaca jelas kan seperti bunyinya un. Nah, tapi ini dibaca samar, maka harus dibaca unzila, 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 unzila. Ya, seperti itu saudaraku semua ya. Nah, apakah sudah jelas dengan apa yang kami sampaikan ini? Jika sudah jelas, ayo kita baca halaman 111, tentunya dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Dan jangan lupa
ketika nantinya saudaraku menjumpai ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf za dan juga za, maka harus dibaca dengan samar-samar disertai dengan dengung. Nah, ayo kita baca, tentunya dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. 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 Min dzurriyyah, min dzurriyyah, min dzurriyyah, min dzurriyyah, min dzurriyyah. Anzil qarnain, anzil qarnain, anzil qarnain, anzil qarnain. Yatiman dza maqrabah, yatiman dza maqrabah, yatiman dza maqrabah, yatiman dza maqrabah. Au miskinan dza matrabah, au miskinan dza matrabah, au miskinan dza matrabah, au miskinan dza matrabah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 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 Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. 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 Unzila, 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 unzila. Inzala,
zalaltum, in zalaltum, in zalaltum, in zalaltum. Lananzi'anna, 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 lananzi'anna. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha, au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha, au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha, au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. 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 Nah, seperti itulah saudaraku semua cara membaca nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan za dan juga za yang terdapat di halaman 111 ini, yaitu ketika nantinya saudaraku menjumpai ada nun mati atau tanwin bertemu dengan za dan juga za, maka ianya harus dibaca dengan samar-samar dan juga disertai dengan dengung. Apakah sudah jelas saudaraku semua? Jika sudah jelas, ayo kita baca dan kita lanjutkan ke halaman berikutnya yang terdapat di halaman 112. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di halaman yang ke-112. Yang mana pada halaman ini kita masih mempelajari hukum nun sukun dan tanwin. Yang mana terkhusus pada halaman 112 yang akan kita pelajari yaitu adalah nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan sa dan juga sya. Yang mana ketika nantinya saudaraku menjumpai adanya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan sa ataupun sya, maka ianya harus dibaca dengan samar-samar disertai dengan dengung. Nah, sebagai contoh di sini yang pertama yaitu adalah nun mati bertemu dengan sa. Maka yang ini kan dibaca nun. Namun ketika ada nun mati bertemu dengan sa, maka harus dibaca nun siha. Bukan dibaca nun lagi, akan tetapi dibaca samar dengan bunyi yang seperti ini ya. Nun siha, nun siha, nun siha. Jadi harus dibaca dengan samar-samar, juga disertai dengan dengung. Begitu juga yang ini. Ini adalah tanwin atau baris dua atas yang bertemu dengan sa. Maka bacanya bukan qaulan sadida, akan tetapi dibaca qaulan sadida, qaulan sadida, qaulan sadida.
harus dibaca samar, bukan dibaca lan ya. Kalau lan itu jelas, ini dibaca samar dengan bunyi lan sadida, qaulan sadida. Nah, ini contoh yang nun mati atau tanwin bertemu dengan sa ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada nun mati bertemu dengan sya. Nah, kalau ini contoh yang pertama kan khusus nun sukun atau tanwin bertemu dengan sa. Contoh yang keduanya di sini yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan sya. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan sya. Ini adalah min. Namun ketika di depan min ini ada nun mati bertemu dengan sya, maka bukan min lagi cara membacanya, maka harus dibaca samar. Min sya'air, min sya'air, min sya'air. Nah, ini yang khusus nun matinya bertemu dengan sya ya, harus dibaca samar dan juga harus disertai dengan dengung. Min sya'air, min sya'air. Nah, lalu contoh berikutnya yaitu adalah baris dua atas yang bertemu dengan sya. Maka dibaca idzan syatoto, bukan dibaca idzan, akan tetapi dibaca idzan syatoto. Kenapa dibaca idzan? Karena ini adalah bacaan yang samar dikarenakan ada baris dua atas atau tanwin bertemu dengan sya. Idzan syatoto. Jangan lupa ya, selain disamarkan juga harus didengungkan cara membacanya. Nah, kami ulangi. Idzan syatoto. Itulah contoh-contoh daripada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan sa dan juga sya, maka harus dibaca samar-samar dan juga harus disertai dengan dengung. Apakah sudah jelas saudaraku semua? Jika sudah jelas, ayo kita baca halaman 112 ini. Tentunya dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun. 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 Min ayatin aw nunsiha, min ayatin aw nunsiha, min ayatin aw nunsiha, min ayatin aw nunsiha, qaulan sadida, qaulan sadida, qaulan sadida,
قولا سديدا قولا سديدا خمسة سادسهم خمسة سادسهم خمسة سادسهم خمسة سادسهم قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره إلا من أتى الله بقلب سليم 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 لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 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 من شعائر من شعائر من شعائر من شعائر من شعائر قلنا إذا شططا قلنا إذا شططا قلنا إذا شططا قلنا إذا شططا وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره
min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, 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 wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, seperti itulah saudaraku semua cara membaca nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan sa dan juga sya, yaitu harus disamar-samarkan dan juga harus disertai dengan dengung. Apakah sudah jelas saudaraku semua? Jika memang sudah jelas, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur dan memasukkan kita ke dalam surga firdausnya kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.